Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Dr. Dery, saya dari Puskesmas Pleret. Di sini saya akan mengisi materi di acara MPLS online SMKN 1 Pleret. Nah, di sini saya mengisi materi tentang PHBS di sekolah. PHBS itu apa? Singkatannya dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini PHBS itu adalah upaya memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekitar sekolah itu untuk tahu, mau, dan mudah mampu untuk melakukan PHBS ini. Nah, di mana PHBS di sekolah ini itu ada sekitar 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Nah, dengan menggunakan sabun. Nah, kenapa? Di situ kita harus mencuci tangan supaya apa? Kalau dengan kita mencuci tangan apalagi dengan sabun itu dapat menghindari kita dari bakteri, virus maupun kuman, ya kan? Nah, terus yang kedua itu mengkonsumsi jajanan sehat. Kalau bisa sih di kantin sekolah. Kenapa harus jajanan sehat? Karena jajanan sehat itu kita harus bisa mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu yang bagus, jajanan yang bagus untuk kita biar sehat terus. Nah, terus yang berikutnya, yang ketiga itu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, kenapa kita harus menggunakan jamban yang bersih dan sehat? Itu juga supaya upaya kita untuk dapat sehat. Nah, jamban yang sehat itu jamban yang pertama tidak mencemari lingkungan sekitar, terus juga tidak mencemari sumber air bersih, terus juga tidak berbau dan selalu bersih. Nah, biasanya jamban sehat ini menggunakan spit tank, kalau enggak toilet yang cemplung tapi tertutup, ya kan? Nah, berikutnya PHBS berikutnya itu olahraga yang teratur. Di mana olahraga yang teratur itu manfaatnya banyak. Yang pertama, dia dapat meningkatkan kualitas jantung dan paru-paru itu lebih baik. Terus juga bisa menguatkan otot-otot dan syaraf-syaraf supaya tidak tegang. Nah, terus juga supaya supaya kita sehat juga. Nah, terus berikutnya PHBS yang berikutnya itu adalah memberantas jentik nyamuk. Di mana seperti kita ketahui sekarang banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Salah satunya kayak demam berdarah. Nah, sekolah pun harus melakukan itu. Karena apa? Karena banyak juga siswa-siswanya yang menderita demam berdarah. Nah, jentik nyamuk ini salah satunya adalah memberantas jentik nyamuk itu dengan 3M, yaitu menguras, mengubur. Oke, yang berikutnya adalah memberantas jentik nyamuk. Di mana seperti kita ketahui banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Salah satunya adalah demam berdarah. Sekarang juga banyak penyakit karena meninggal karena demam berdarah. Nah, di sini pencegahannya adalah dengan memberantas jentik nyamuk itu dengan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Ya, itu. Nah, terus yang berikutnya, PHBS berikutnya itu adalah tidak merokok di sekolah. Nah, karena apa? Karena merokok itu kandungannya berbahaya, ya, apalagi masih seusia kalian semua. Itu juga nggak bagus. Kandungannya bisa menyebabkan nanti jadi sesek. Nah, sesek hebat itu terus juga merusak paru-paru. Yang berikutnya adalah PHBS berikutnya itu adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Dimana kenapa kita harus menimbang berat badan, mengukur tinggi badan itu secara teratur? Itu karena apa? Supaya yang pertama itu kita melihat status gizi seseorang. Apalagi kalian ini. Ada yang mungkin gizinya buruk, ada yang gizinya baik, ada mungkin kelebihan berat badan. Kenapa? Kalau gizi buruk itu kita bisa tangani dengan secepatnya, ya kan? Nah, selanjutnya itu PHBS berikutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang biasanya kalian sering lupakan. Karena apa? Sampah biasanya kalian kalau misalnya di sekolah taruhnya di bawah kolong meja. Itu yang nggak boleh. Karena apa? Biar kita nantinya ke depannya kalau kita buang sampah ke tempatnya itu kan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah,
Kan sekarang apalagi sekarang lagi musim yang namanya pandemi corona. Kalian tahu sendiri kan, virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, di mana virus corona ini juga dan juga virus corona ini dia menyebarnya itu kan lewat banyak kan, apalagi lewat udara yang lebih paling sering. Nah, ini kenapa kita dikaitkan dengan PHBS? Karena ini benar-benar menyangkut banget tentang kesehatannya. Yang pertama itu kita harus mengikuti nih protokoler, apalagi sekarang lagi masa pandemi corona ya kan, new normal itu apa? Kalian tahu new normal itu aktivitas yang kita harus emang beradaptasi dengan lingkungan di masa corona ini, dengan menghindari kerumunan, terus juga dengan menghindari kontak fisik langsung, ataupun ya kita jangan terlalu banyak aktivitas yang berbanyak orang. Seperti yang kita ketahui sekarang lagi masa pandemi corona ya. Kalian tahu sendiri corona itu apa? Corona itu virus itu yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakitnya itu disebut COVID-19. Nah, di mana virus ini menular ke manusia, ya kan? Virus ini menyerang bisa siapa aja, baik itu dari lansia, anak kecil, orang dewasa, terus bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui juga itu bisa kena virus corona ini. Nah, biasanya kalau virus corona ini gejala awalnya itu kayak flu biasa, kayak batuk, pilek, panas, atau sakit kepala. Nah, itu makanya kalian harus memperhatikan kalau kalian sakit-sakit itu nggak usah khawatir, langsung aja ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas ataupun klinik terdekat ya untuk pengobatan. Nah, di mana virus ini menularnya bahkan dari manusia ke manusia. Nah, apalagi sekarang pemerintah lagi menjalankan yang namanya new normal, ya kan? Nah, apa sih new normal itu? New normal itu adalah bentuk adaptasi, tapi kita tetap beraktivitas dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Nah, protokoler apa nih yang harus kita laksanakan untuk supaya kita sekolah, misalnya sekolah juga kita tetap bisa, ya kan? Yang harus pertama pasti adalah mencuci tangan, ya. Mencuci tangan itu makanya menyambung dengan PHBS tadi, mencuci tangan itu sangat efektif karena dapat dia mengurangi kuman, bakteri ataupun virus, ya kan? Dengan mencuci tangan, apalagi dengan sabun ya. Itu lebih penting. Nah, terus yang kedua adalah dia dengan menjaga jarak. Itu penting juga karena kan yang tadi saya bilang penularannya itu kan lewat udara, apalagi kalau kita berdekatan dengan yang dengan corona, yaitu akan gampang ketularan, ya kan? Nah, berikutnya apa? Berikutnya kalau kita etika batuk. Kalau misalnya kita tidak memakai masker, batuk itu kita tutup dengan lengan seperti ini ya. Supaya apa? Supaya tidak menularkan ke udara dan ke yang lainnya. Nah, terus berikutnya apa? Penggunaan masker. Nah, ini juga penting apalagi di masa pandemi ini. Nah, penggunaan masker yang benar itu kita harus ditutup begini, ditutup langsung seperti ini dan kita tekan. Nah, ini yang penting ya. Nah, kalau penggunaan masker kayak gini, ini tuh masker bedah kan, ada tipe-tipenya, dia masker bedah. Kalau masker bedah itu biasanya sekitar 6 jam harus penggunaannya. Dan kalau yang kita pakai itu adalah masker kain. Nah, masker kain itu biasanya efektivitasnya itu sekitar 4 jam. Jadi kalau kalian keluar rumah lebih dari 4 jam, itu harus bawa sekitar 2 atau 3 masker. Jadi harus diganti, jangan digantung. Karena apa? Sumber infeksinya kita kan ketutup ini nih, ya kan, ketutup sampai sini. Sedangkan ini kan terpapar. Jadi kalau kita simpan ke bawah, ya otomatis terpaparnya akan terus-terusan gitu, akan sampai ke atas lagi. Jadi udah di sini kita pakai lagi, sedangkan ini sudah terpapar gitu. Nah, terus berikutnya itu isolasi mandiri. Nah, kalau kalian yang lagi sakit, misalnya kalian sakit demam, batuk, pilek atau flu, itu bisa kita isolasi sendiri ya, seenggaknya sampai kita sehat lah. Kalau misalnya mau cek ya cek rapid test, sekarang kalau enggak swab test. Itu buat menentukan apa ada corona atau enggak. Kalau enggak, kita isolasi mandiri aja sampai kita benar-benar sehat. Jangan memaksakan untuk pergi ke sekolah, tapi juga jangan membohongi tim medis. Kalau enggak batuk pilek cuman pengen
pengen istirahat ya itu juga nggak boleh ya, betul kan? Nah terus berikutnya itu apa? Menjaga supaya tubuh kita sehat itu kita harus mengkonsumsi multivitamin, itu yang lebih bagus juga. Nah sekian dulu saya penjelasannya, mudah-mudahan sih bermanfaat ya untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.